Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan sore hari ini kita kembali bersama-sama untuk KMK. Kita mau datang kepada Tuhan melalui persekutuan ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami memberikan waktu kami Tuhan untuk sujud berlutut di hadapan Engkau, memuji, menyembah-Mu, dan mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, dan urapilah setiap kami. Apa yang kami terima, apa yang kami dengar, menjadi berkat kekuatan buat kami. Hati kami siap Bapa, Engkau lawat kami dan Engkau urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Dan biar kami hari ini menyanyikan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau terus berpegang pada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia bagi kemuliaan-Mu, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama katakan, yang ku tahu. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku.
Tuhan, Bapak Ibu, kesempatan sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusah di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Amin. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa Mazmur Daud ini ketika berseru-seru kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak segera menolong. Padahal Tuhan itu Tuhan yang sanggup untuk menolong, untuk menjawab setiap doa kita. Buktinya apa? Di ayat yang kelima itu, nenek moyang kami percaya. Kemudian mereka diluputkan. Ketika mereka berseru, mereka terluput dan tidak mendapat malu. Nah, pernah enggak kita berpikir atau kita mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, ada kalanya doa kita ini langsung dijawab oleh Tuhan. Pasti seneng ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ketika mereka berdoa, langsung doa mereka dijawab. Saat itu juga ketika Nabi Elia berdoa, langsung dijawab oleh Tuhan. Wah, itu menyenangkan sekali. Kalau kita lihat di sini, pernah enggak kita mengalami ketika kita berdoa itu sepertinya Tuhan itu seperti jauh begitu ya. Kalau kita lihat di ayat yang kedua situ, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, jika apapun yang kita doakan langsung dijawab ya oleh Tuhan, tidak akan ada masalah. Pasti itu yang diharap-harapkan ya, itu yang menyenangkan. Pasti semua orang kepingin, Tuhan aku minta ini, aku butuh ini, aku perlu ini, Tuhan tolong begini. Langsung dijawab saat itu, wah kita pasti bersuka cita. Bagaimana kalau jawaban dari Tuhan adalah tidak? Umumnya reaksi apa yang kita rasakan? Pasti reaksi yang negatif yang kita tunjukkan. Kecewa, bersungut-sungut, mengeluh, marah, dan kemudian menyalahkan Tuhan. Kita tidak siap menerima kenyataan jika Tuhan tidak mengiyakan atau menolak permintaan kita. Bukan berarti Tuhan itu pilih-pilih orang. Ya, kalau Tuhan menolak doa kita atau permintaan kita, bukan berarti Tuhan pilih-pilih orang dan atau bertindak jahat kepada kita. Contohnya, mungkin Bapak Ibu ingat kisahnya tentang Daud ya. Daud waktu menikahi Batseba, Gad punya anak dari Batseba dari hasil perbuatan dosa. Kemudian anaknya sakit. Daud berdoa, di situ dia berdoa sampai puasa ya, sampai gak makan. Dia berdoa, pasti minta anaknya sembuh. Tapi jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan tidak.
sehingga anaknya bukan sembuh, tetapi anaknya meninggal. Nah, jadi bukan Tuhan pilih-pilih orang atau Tuhan bertindak jahat. Tuhan berkata tidak, pasti Tuhan punya maksud. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, Tuhan berkata tidak, mungkin karena kita salah berdoa. Jadi Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik buat kita. Apa yang kita minta kadang-kadang menurut kita benar, tapi di mata Tuhan itu salah, sehingga Tuhan berkata tidak. Artinya Tuhan tidak menjawab. Tuhan tahu mungkin kita salah berdoa. Apa yang kita minta dalam doa semata-mata hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan daging kita. Kalau kita baca di Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan itu lebih tahu hati kita, motivasi kita, pikiran kita, bahkan hari esok, masa depan kita. Kedepannya kita bagaimana, Tuhan itu tahu ya, apa yang terbaik untuk kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan juga tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Kalau manusia masih bisa milih, mana yang senang yaitu yang dibantu, mana yang dia senang yaitu yang diperhatikan, yang ditolong. Tapi Tuhan tidak memilih. Tuhan itu tidak melihat fisik. Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau kita tujuannya baik, tujuannya benar, pasti diperhitungkan. Kalau tidak baik, karena Tuhan mengasihi kita, pasti Tuhan akan meluruskan. Bahkan kalau kita doa, kemudian doa kita nanti ke depannya itu bisa merugikan atau membahayakan atau kurang baik, Tuhan pasti akan menjawab tidak. Kalau menurut Tuhan itu baik, apa yang akan terjadi nanti bagaimana, menurut Tuhan itu baik, pasti Tuhan akan menjawab iya. Ya, seperti Daniel waktu dia berdoa, Tuhan jawab iya, langsung dijawab Tuhan, langsung dikasih hikmat. Sehingga Daniel itu bisa menjadi berkat ya, bisa menyelamatkan orang-orang bijak pada waktu itu dan sebagainya. Terkadang jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu. Banyak orang berpendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sehingga kita tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasehati di Mazmur pasal yang ke-27 ayat 14. Demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sudah menjadi sifat alamiah bahwa manusia umumnya menginginkan segala sesuatu secara instan. Ya, banyak orang suka instan ya. Mie instan, sekarang banyak makanan-makanan instan. Bumbu-bumbu instan, bubur instan, semua dibikin instan. Karena orang senang ya, instan itu lebih cepat. Kadang-kala kita ketika berdoa kita juga mintanya instan. Kita nggak mau menunggu. Jadi itu sudah umum.
manusia menginginkan segala sesuatu secara instan. Dan ketika pertolongan Tuhan sepertinya berlambat-lambat, kita pun menyerah di tengah jalan dan tidak lagi berdoa. Ya, kalau tidak dijawab-jawab Tuhan, mungkin kita capek. Akhirnya kita tidak berdoa. Kadang-kadang saya juga begitu, Bapak Ibu. Kok tidak dijawab-jawab sama Tuhan, capek. Udah lupa, sudah. Terserah Tuhan, gitu, tidak berdoa. Ternyata berdoa itu membutuhkan konsistensi dari orang yang melakukannya. Karena itu, Tuhan Yesus menasihati kita agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita mau baca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan melalui perumpamaan ini tentang supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Itu berarti Tuhan mau kita ini terus berdoa, tidak jemu-jemu. Kalau Tuhan belum menjawab, bisa jadi tunggu. Tuhan mau kita menunggu. Nah, berdoa tidak jemu-jemu itu diperumpamakan seorang janda yang minta dibela haknya dari seorang hakim, ya. Ini hakim yang lalim, hakim yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi wanita ini dia nggak peduli bagaimana hakim itu, tapi dia terus memohon, ya, terus minta dibela. Sampai akhirnya hakim ini pun memutuskan untuk menjawab permintaan dari seorang janda ini. Demikian juga kita, ya, apalagi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, Tuhan yang rela memberikan nyawanya untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Nyawa saja Tuhan mau kasih, apalagi untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesejahteraan kita. Tuhan pasti memperhitungkan itu. Karena itu, jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Ini menguatkan saya secara pribadi dan kita semuanya, Bapak Ibu, yang mungkin saat ini kita sedang bergumul, kita sedang berdoa, kita sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kalau Tuhan menjawab tidak, mari kita berpikir bahwa
Kalau Tuhan tidak menjawab, itu berarti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan pasti akan kasih jawaban yang lain, yang mungkin tidak sesuai hati kita, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Atau Tuhan mau kita tunggu sampai sekarang kita berdoa, bergumul, dan kita belum juga mendapatkan jawaban. Tuhan mau kita tunggu dan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jadi bukan Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik, yang tepat bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat dan juga terlalu cepat. Itu berarti waktu Tuhan itu tepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini mengingatkan kita ya, selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya. Ia ingin menguji kesabaran kita. Ia ingin menguji ketekunan kita dan mengajar kita untuk bergantung kepadanya. Jadi, kalau Tuhan menunda, Tuhan punya maksud dan tujuan. Menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk bergantung, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Yang pasti janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan mau, Bapak Ibu, kita tetap percaya, untuk kita juga jangan menyerah sampai kapan, sampai kita melihat Tuhan bekerja. Maka yang perlu dikuatkan adalah iman kita ya, kita belajar bersabar. Kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Janji Tuhan kita mau pegang, Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Ibu, kita mau pegang ayat ini. Sesungguhnya waktu Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Mari kita mau teguhkan hati, perkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau percaya akan setiap jawaban Tuhan. Tuhan menunda atau tidak menjawab, Ia tunda atau tidak, kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik. Mari kita terus menaruh percaya kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih nasihat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Mungkin hari-hari ini kami kurang sabar, kami sedih, kami kecewa, karena kami berdoa, kami berharap, tetapi kami belum juga mendapatkan jawaban. Tapi Engkau ingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap bersabar, tidak menyerah, dan terus berdoa, sampai kami melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Apapun segala pergumulan, harapan,
kerinduan, cita-cita untuk pribadi, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, apapun. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau pun berkati. Beri kami kekuatan untuk kami tetap bersabar. Beri kami iman percaya Tuhan untuk kami terus berharap kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami memberi yang terbaik. Dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan kami, anak-anak kami, kesehatan kami. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala persoalan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi kami dimanapun kami berada. Peliharalah kami Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, tuntun kami untuk kami membawa hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan bangsa negara kami. Tuhan terus pulihkan. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan gereja-Mu. Tuhan, Kau terus memulihkan kami dan menolong kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Wajah Tuhan menyinari, memberkati dan memberikan kami damai sejahtera. Kasih sayang mesra Tuhan Yesus kami nikmati. Persekutuan kuasa urapan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.